Kita hanya akan mau bayar, masyarakat hanya akan mau bayar kalau sistem pajaknya adil. Disinilah problemnya hari ini. Dalam konteks perpajakan, yang terjadi hari ini adalah orang kaya itu nggak mungkin bisa menghabiskan seluruh penghasilannya dalam satu waktu. Coba bayangkan Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, mereka punya uang triliunan rupiah, mereka nggak mungkin spending 1 miliar per hari. Apa artinya? Mereka hanya bisa spending sedikit uang secara persentase dari total pendapatan mereka. Sehingga konsentrasi dari pendapatan itu hanya terfokus pada orang kaya. Pajak kekayaan, kita mengestimasi 2% pajak kekayaan dari aset orang super kaya di Indonesia selama 1 tahun. Dengan hanya memajaki 50 orang saja sudah mencapai jumlahnya sekitar 81 triliun. Dan kalau kita lihat itu ada sekitar hampir 2.000 orang super kaya di Indonesia. Potensi ini jauh lebih besar dari yang kami estimasi saat ini. Penelitian ini berangkat dari obrolan, diskusi, baik itu dengan akademisi, dengan perwakilan pemerintah, dengan masyarakat, dengan CSO, dan juga banyak masyarakat awam lainnya terkait skema perpajakan kita. Dan kami juga harus jujur katakan studi ini dilakukan dalam kurun waktu yang tidak panjang. Mungkin sekitar 3-4 bulan terakhir dilakukan oleh kawan-kawan peneliti muda Selios. Ada Mas Jaya di sini, terus kemudian ada Mas Galau dan saya sendiri sebagai penulis. Jadi kami penulis, peneliti juga tim teknis pada kegiatan hari ini, gitu ya. Tapi tanpa mengurangi khidmat dan substansi acara, saya ingin menyampaikan mungkin pengantar awal ya, sebelum juga mungkin nanti bisa direspon oleh pengambil kebijakan. Saya ingin membuka diskusi ini dalam konteks yang lebih luas. Bahwa apa yang kami sampaikan meskipun judulnya sedikit bombastis, tapi ini bukan usulan yang destruktif. Apa yang kami tulis adalah usulan-usulan yang saya kira mudah-mudahan konstruktif dan bisa dibaca, diperdebatkan dan dikritisi oleh banyak orang. Itu kenapa dalam peluncuran ini kami mengundang dari kementerian, karena kami selalu meyakini itu harus dilakukan untuk disampaikan kepada pengambil kebijakan. Karena kalau diskusinya hanya rame di warung kopi, penikmat diskusi itu hanya orang-orang di warung kopi. Karena pada akhirnya pemutus kebijakan kita adalah perwakilan kita di pemerintah bersama-sama dengan legislatif. Ini sebetulnya studi lanjutan dari banyak studi Selios ya. Sebelumnya kita sempat melakukan studi tentang MBG, Kopdes ya, yang juga kita mengundang dari kementerian-kementerian terkait. Saya akan mulai dengan kondisi kita hari ini yang penuh tantangan. Kita tahu Indonesia hari ini mengalami ketimpangan ekonomi yang sulit untuk dikuantifikasi secara matematika. Karena kalau kita lihat data ketimpangan Gini sekalipun itu juga tidak bisa mengcapture ketimpangan yang sebenar-benarnya. Kalau kita ambil rata-rata atau median dari gaji buruh itu di angka 2,5 juta, sedangkan rata-rata garis kemiskinan keluarga itu 2,8, artinya kalau satu keluarga itu hanya bergantung dari satu pendapatan sebagai seorang buruh, maka 500 juta dari buruh Indonesia itu miskin. Dan kondisi ini juga berkelindan dengan banyak tantangan ekonomi lainnya. Jadi saya meyakini semua problem ekonomi ini mungkin bisa diselesaikan dengan sistem pajak yang berkeadilan. Dengan kata lain, ada penerimaan negara yang bisa dimaksimalkan untuk bisa membantu para buruh rentan ini, bisa membantu pengangguran, bisa membantu para ibu lansia, bisa membantu anak-anak stunting dan lain sebagainya. Tapi kan prinsipnya sederhana. Kita hanya akan mau bayar, masyarakat hanya akan mau bayar kalau sistem pajaknya adil. Disinilah problemnya hari ini.
Itu kenapa kalau kita lihat bagaimana demo di Pati, itu sesederhana masyarakat menganggap sistemnya ya tidak adil. Bagaimana mungkin kenaikan 250% PBB itu dikenakan begitu saja tanpa diskursus yang inklusif, dan kemudian masyarakat miskin juga yang akhirnya terdampak. Kami melakukan estimasi dari data-data statistik dan kita menemukan fakta yang sebetulnya cukup ironi. Karena kalau kita lihat berdasarkan persentase pendapatan, masyarakat miskin itu membayar lebih banyak secara persentase untuk pajak ketimbang orang super kaya. Jadi saya definisinya di sini super kaya ya. Jadi bukan orang yang penghasilannya 40, 50, 100 juta per bulan. Tapi mereka yang penghasilannya itu bisa puluhan miliar dalam satu bulan. Bahkan Warren Buffett pun juga bilang bahwa kenapa orang super kaya itu nggak membayar pajak secara persentase dengan signifikan? Karena orang super kaya juga bingung dan tidak bisa melaporkan ke sekretarisnya secara self assessment berapa putaran uang yang ada di kantongnya sendiri. Dan begitu banyak capital gain yang belum terrealisasikan. Nah, hal ini juga berkelindan dengan kondisi di mana ada tax haven hari ini, di mana orang kaya menaruh asetnya di luar negeri, membuat perusahaan cangkang, dan kemudian transaksi dilakukan atas nama perusahaan yang ada di luar negeri tersebut. Dan capital gain-nya kemudian diklaim dan dipajaki oleh negara-negara yang ada di luar negeri tersebut. Nah, kondisi-kondisi ini yang terus menjadi diskusi selama beberapa tahun terakhir soal pajak berkeadilan. Saya ingin mengaitkan sedikit dalam konteks Indonesia. Kita tahu persoalan pertama dan paling signifikan hari ini dikeluhkan oleh anak muda itu adalah pengangguran. Dan menurut saya ada diskusi yang keliru soal cara kita melihat masalah ketenagakerjaan kita hari ini. Ketenagakerjaan itu basisnya sebetulnya sesederhana permintaan. Nah, sekarang masalahnya permintaan itu turun. Dalam konteks perpajakan yang terjadi hari ini adalah orang kaya itu nggak mungkin bisa menghabiskan seluruh penghasilannya dalam satu waktu. Coba bayangkan Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, mereka punya uang triliunan rupiah, mereka nggak mungkin spending 1 miliar per hari. Apa artinya? Mereka hanya bisa spending sedikit ya uang secara persentase dari total pendapatan mereka. Sehingga apa yang terjadi, permintaan justru mengalami penurunan. Ketika kontribusi atau konsentrasi dari pendapatan itu hanya terfokus pada orang kaya. Berbeda dengan masyarakat miskin. Masyarakat miskin itu menghabiskan bahkan 120% dari pendapatannya untuk spending. 20%-nya datang dari hutang bahkan. Nah, ketika konsentrasi itu banyak terfokus pada orang kaya, distribusi pendapatannya, karena sistem pajak yang tidak berkeadilan, kemudian kita mendorong adanya penurunan permintaan. Nah, penurunan permintaan itu yang juga akhirnya mempengaruhi bagaimana pelemahan daya beli masyarakat pada hari ini. Dan sebelum masuk ke slide, satu poin penting juga yang ingin saya sampaikan adalah diskursus hari ini mungkin nanti bisa direspon juga oleh pemerintah, fokus pada efisiensi anggaran. Fokus pada pengurangan anggaran, kemudian digunakan untuk kebijakan-kebijakan strategis lainnya seperti MBG, Kopdes, dan PSN-PSN lainnya. Saya tidak menolak 100% pengurangan anggaran, tetapi kita lupa bahwa pada saat yang sama sebetulnya kita juga harus mendorong penerimaan negara. Mendorong penerimaan negara dari pajak-pajak yang bersifat progresif, dan ini kemudian bisa dimaksimalkan untuk pembiayaan program perlindungan sosial yang jauh lebih baik. Jadi itulah semangat dari studi yang kami lakukan hari ini, agar pendekatan tata kelola fiskal kita juga jauh bisa lebih adil. Jangan kemudian hanya melakukan efisiensi anggaran yang ini juga sangat problematik ini Pak sekarang kondisinya. Karena item pengurangan anggaran disekerahkan kembali ke kementerian dan lembaga.
Dan bayangkan ketika salah justifikasi itemnya, yang item itu justru berdampak signifikan bagi pelayanan publik, perlindungan sosial atau kesejahteraan masyarakat di bawah termasuk infrastruktur sekalipun, maka kemudian akan berimplikasi negatif kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Next, Safa. Nah, ini temuan utama yang kami bahas di dalam laporan ini. Harusnya sudah bisa di-download di website Selios, tapi nanti mungkin bisa kita share kembali linknya. Karena cukup panjang dokumennya, bisa sampai berapa, sekitar 50-60 halaman. Jadi saya menyarankan mungkin Mas dan Mbak kalau macet nanti pulang kerja bisa membaca sambil di KRL atau di perjalanan, begitu ya. Karena mungkin diskusi kita hari ini hanya mencuplik ide umum saja dari temuan-temuan utama yang kita temukan. Dan satu lagi, sebetulnya kami khawatir mengangkat isu pajak ini, Pak. Karena isu pajak ini adalah isu yang sangat elitis, yang mungkin tidak semua orang tertarik, juga tidak semua orang paham, apalagi banyak sekali istilah-istilah teknis di dalamnya. Dan ini saya happy sekali bahwa ada banyak yang tertarik untuk membaca ini, satu hal kemajuan yang luar biasa dalam konteks perpajakan, literasi perpajakan di Indonesia. Karena kalau kita lihat di negara lain, pajak itu didiskusikan di restoran-restoran, di UMKM, bahkan di obrolan-obrolan masyarakat kecil. Karena pajak itu menjadi bagian penting dalam pembangunan. Bapak Ibu bisa lihat di sini, jadi ada banyak sekali komponen pajak alternatif yang kemudian kita coba elaborasi, hitung satu persatu, sebagian menggunakan data baseline dari standar internasional, kemudian kita estimasi dan kita jumlahkan pajak alternatif ini. Saya yakinnya Kementerian Keuangan sudah mengidentifikasi ini, mungkin sudah punya angkanya juga ya. Tapi ini sengaja kami munculkan kembali ke publik sebagai sebuah perdebatan agar kita bisa melihat secara keseluruhan bahwa ada cara lain, alternatif strategi lain yang sangat impactful dalam meningkatkan potensi perpajakan kita. Jadi mulai dari pajak kekayaan, pajak karbon, pajak warisan hingga cukai minuman berpemanis. Total ada 10 ya kalau tidak salah. Next. Nah, sebelum bicara soal pajak, ini juga mungkin sering didiskusikan selama beberapa waktu terakhir ya. Tapi saya kutip saja data dari kuartal kedua ya, pertumbuhan ekonomi kita. PNBP-nya itu menurun 22%. Dan target penerimaan pajak juga kita terkontraksi selama 2 kuartal terakhir, begitu ya, dengan beragam persoalan teknis, tantangan ekonomi global yang saya kira itu juga perlu kita identifikasi penyebab utamanya. Dan kita juga tahu selama beberapa tahun terakhir, bahkan 10-15 tahun terakhir, rasio pajak kita juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada saat yang sama kita harus ingat faktor demografi, pertumbuhan populasi, dan juga penurunan pendapatan dari industri ekstraktif juga terus kemudian menggerus potensi penerimaan pajak kita. Nah, ini juga yang ingin kami terus sampaikan ya, mungkin teman-teman jurnalis juga sering melihat banyak kajian atau studi advokasi yang juga dilakukan oleh Selios terkait PPN. Bahwa memang kontribusi PPN terhadap Indonesia cukup signifikan hari ini, tetapi terus mengalami peningkatan. Persoalannya adalah dengan daya beli masyarakat yang juga masih belum pulih hari ini, mendorong PPN untuk terus dinaikkan itu juga problematik karena PPN itu sifatnya sangat regresif. Nah, kita juga tahu, kami mengulas di dalam laporan tersebut bahwa ada banyak sekali penerimaan negara yang hilang begitu saja. Bahkan kalau kita ingat pidatonya Pak Prabowo dalam beberapa kali pencalonan sebagai presiden, seringkali menggunakan kata bocor, bocor, dan bocor gitu ya. Dan salah satunya yang bocor adalah penerimaan negara kita. Dan ini
ada dosa lintas generasi menurut saya yang harus diselesaikan. Jadi tidak hanya persoalan pemerintah hari ini, tapi juga pemerintah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang lalu, di mana kita masih lemah soal integrasi data, penegakan hukum, serta politik fiskal yang sangat kompromistis. Nah, ada beberapa komponen pajak kekayaan yang sudah kami elaborasi. Selamat datang Pak. Mungkin bisa. Kami sudah mulai Pak, mungkin saya bisa lanjutkan dulu sambil jalan. Nah, ini di antara alternatif pendapatan yang kami juga sudah elaborasi di dalam laporan kami. Di antaranya pajak kekayaan, kita mengestimasi 2% pajak kekayaan dari aset orang super kaya di Indonesia selama 1 tahun dengan hanya memajaki 50 orang saja, itu sudah mencapai jumlahnya sekitar 81 triliun. Dan kalau kita lihat, saya tidak ingat data terakhir, itu ada sekitar hampir 2.000 orang super kaya di Indonesia. Potensi ini jauh lebih besar dari yang kami estimasi saat ini. Kemudian ada pajak karbon juga, ya logika sederhana, sangat mudah harusnya di belahan dunia manapun memajaki sektor-sektor yang bersifat kotor dalam tanda kutip. Jadi daripada memajaki karyawan kecil begitu ya, mendorong pajak dari adanya polusi, adanya aktivitas ekstraktif yang merusak lingkungan, itu sebetulnya juga sangat-sangat kuat potensinya ke depan. Beberapa waktu terakhir kami melakukan studi juga tentang potensi debt swap untuk sektor-sektor energi terbarukan, debt swap untuk biodiversity yang juga terus menjadi diskusi di level global. Dan saya kira Indonesia dengan potensi negara kepulauan, kita punya hutan yang sangat luas, kita sangat strategis dalam diskusi debt swap for nature ini. Dan potensi penerimaan negara kalau di sini kami estimasi 76 triliun, tapi dari estimasi yang kami lakukan terkait debt swap kemarin potensinya jauh lebih besar dari ini untuk mengurangi beban hutang Indonesia. Ini pajak produksi batu bara. Saya ingat sekali Pak almarhum Faisal Basri terus berbicara soal ketidakadilan sektor batu bara, di mana insentif terus diberikan kepada banyak industri ekstraktif, tapi kontribusi penerimaan dari batu bara ini juga tidak cukup adil ya dalam konteks hari ini. Dan saya kira juga kalau kita lihat orang-orang super kaya di Indonesia itu hampir sebagian besar mereka itu bergerak di industri ekstraktif dan salah satunya adalah batu bara. Jadi konsentrasi pendapatan di Indonesia juga tidak terlepas dari sektor-sektor ekstraktif ini. Dan saya ingat sekali bagaimana Stiglitz menulis istilah corporate welfare, di mana selama 20 tahun terakhir kita berdiskusi tentang bansos ya, bantuan sosial untuk masyarakat kecil. Padahal kalau kita lihat dari persentase perlindungan sosial terhadap GDP, mungkin ini bisa double check lagi dengan teman-teman Kementerian Keuangan, maka jumlahnya kalau di take out subsidi untuk BBM, maka persentase perlindungan sosial kita terhadap GDP itu hanya sekitar 1-2%. Dan itu sangat kecil sekali, bahkan salah satu yang terendah di Asia gitu ya. Itu kenapa Stiglitz dan banyak ekonom-ekonom progresif beberapa tahun terakhir mendorong peninjauan kembali insentif baik langsung atau tidak langsung terhadap perusahaan yang kemudian berimplikasi pada konsentrasi kekayaan negara yang hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu pemilik perusahaan industri ekstraktif ini.